sih unsur radioaktif itu? Unsur radioaktif pada umumnya adalah unsur yang memiliki inti tidak stabil dan secara spontan memancarkan sinar radiasi. Sebelum lebih dalam membahas soal radioaktif, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pita kestabilan. Pita kestabilan adalah daerah keberadaan inti isotop stabil pada suatu unsur. Isotop stabil biasanya dimiliki oleh unsur yang bernomor kurang dari 83. Kecuali tengisium dan prometium. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur yang bernomor kurang dari 83 berada pada pita kestabilan, sedangkan unsur yang bernomor lebih dari 83 berada di luar pita kestabilan dan pasti bersifat radioaktif. Perlu diingat juga bahwa unsur radioaktif dapat mencapai kestabilannya dengan melepas sinar radioaktif dan partikel dasar. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, berikut adalah unsur bernomor lebih dari 83 yang bersifat radioaktif. Mereka ada di bagian bawah dari tabel periodik. Ini atom unsur-unsur ini berupa neutron. Massa intinya pasti lebih kecil dari jumlah massa proton dan neutrogena. Yang terakhir ada defu massa, yaitu selisih massa inti yang sebenarnya dengan jumlah massa proton dan neutron penyusunnya. ADI ini adalah partikel-partikel dasar penyusun sebuah atom unsur. Ya, bagaimana sih cara radioisotop dan unsur radioaktif mencapai kestabilan? Jadi, 3 cara untuk mencapai kestabilan tersebut. Pertama, dengan mengurangi jumlah neutron radioisotop yang terletak di atas pita kestabilan. Nah, dengan melepas satu neutron, berarti partikel akan memancarkan satu elektron. Nomor unsur sama dengan yang ada di dalam tabel ya. Kedua, dengan mengurangi jumlah proton radioisotop yang terletak di bawah pita kestabilan. Sedangkan unsur radioaktif akan cenderung melakukan keduanya, yaitu dengan mengurangi jumlah proton dan neutron agar stabil. Paham kan? Selanjutnya ada yang dinamakan persamaan reaksi inti, yaitu persamaan yang melibatkan nomor massa dan nomor atom. Reaksi ini juga memiliki aturan, ada 3 aturan. 1. Berlakunya hukum kekekalan nomor massa. 2. Berlakunya hukum kekekalan nomor atom. 3. Berlakunya hukum kekekalan energi. Reaksi inti akan memancarkan sinar radioaktif pada perubahan tersebut. Sinar radioaktif memiliki 5 sifat, sebagai berikut. Sinar bisa menembus kertas atau lempengan logam tipis. Dapat mengionisasi gas, menghitamkan plat film, menyebabkan ZNS berpendar, dan dapat diuraikan oleh medan magnet. Sinar radioaktif itu ada 3 macam. Yang pertama, alfa, yang bermuatan positif, memiliki sifat daya tembus kecil, namun daya ionisasi besar. Kedua, beta bermuatan negatif, memiliki sifat daya tembus dan daya ionisasi cukup besar. Sedangkan gamma memiliki sifat daya tembus besar, namun daya ionisasi kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar daya tembus, maka semakin kecil daya ionisasinya. Hal ini dapat diamati melalui gambar di bawah ini. Sinar alfa hanya bisa menembus selembar kertas, sedangkan sinar gamma bisa sampai menembus timah. Selanjutnya dalam reaksi inti akan dibedakan menjadi 2, yaitu fusi dan fisi. Reaksi fusi berarti peleburan 2 inti yang selanjutnya menghasilkan suatu inti baru. Reaksi ini relatif memiliki massa retan lebih besar serta energi yang lebih besar. Contohnya ada 2 partikel hidrogen yang memancarkan 1 neutron sehingga membentuk inti baru berupa helium. Yang kedua adalah reaksi fisi. Reaksi ini berarti peluruhan inti radioisotop atau unsur radioaktif. Dalam reaksi fisi, massa produklah yang lebih besar dan memiliki energi yang lebih kecil. Reaksi fisi yang pertama, contohnya ada transmutasi alami yang intinya akan mencapai kestabilan. Contohnya, pada fosfat, ia akan memancarkan sinar alfa dengan nomor 4, 2, dan membentuk inti baru berupa timbal. Lalu, pada karbon akan memancarkan elektron sehingga intinya akan menjadi nitrogen. Kedua, transmutasi buatan, reaksi penembakan inti yang akan menghasilkan nuklida baru. Transmisi buatan memiliki notasi reaksi, dengan T adalah inti target yang akan ditembak, dan P adalah inti produk yang dihasilkan.
Contohnya pada aluminium, akan menembakkan sinar alfa atau helium yang merupakan X sehingga menghasilkan fosfat dan memancarkan neutron atau Y. Pada reaksi peluruhan, muatan reaksi yang ada di sebelah kiri selalu sama dengan muatan hasil reaksi di sebelah kanan. Muatannya harus seimbang. Waktu hidup merupakan waktu yang dibutuhkan inti sampai seluruhnya meluruh. Dapat dirumuskan dengan waktu hidup sama dengan 1/lambda. Dengan lambda merupakan tetapan peluruhan dengan konstanta per sekon. Berikutnya ada waktu paruh. Merupakan waktu yang dibutuhkan inti untuk meluruh setengah dari masa awal. Dapat dihitung dengan Ln 2 dibagi dengan lambda. Untuk Ln 2, konstantanya senilai 0,693. Atau dapat juga dihitung dengan Ln 2 dikalikan dengan waktu hidup. Selanjutnya, jumlah inti sisa setelah meluruh selama waktu tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. 6/N0 sama dengan 1/2 pangkat N dengan keterangan adalah jumlah sisa, N0 adalah jumlah mula-mula. N bisa dicari dengan T atau waktu yang diketahui dibagi dengan waktu paruh. Selanjutnya, laju peluruhan inti atau aktivitas pada waktu tertentu dapat dicari dengan A0 sama dengan 1/2 pangkat N, rumusnya sama seperti rumus pertama pada jumlah inti sisa, hanya saja simbolnya yang berbeda. Keterangan A0 adalah aktivitas mula-mula. Nah, ini ada contoh soal agar kalian lebih paham. Suatu zat radioaktif memiliki massa 10 K. Jika waktu paruhnya adalah 30 menit, maka berapa kilogram banyaknya zat yang telah meluruh setelah 2 jam? Ingat, rumusnya tadi N/N0 sama dengan 1/2 pangkat per waktu paruh. Yang dicari adalah banyaknya zat yang telah meluruh, berarti di sini kita mencari N. N-nya itu jumlah sisa, bukan kalian. Maka, kita masukkan ke rumus. Nt/10 sama dengan 1/2 pangkat 2 per waktu paruhnya. 30 menit, kita ubah dulu satuannya menjadi jam, yaitu 0,5. Kita pindahkan ruasnya. Jadi Nt sama dengan 10 dikali 1/2 pangkat 2 per 0,5 Nt sama dengan 9,375 kg. Jadi jawabannya C ya. Apakah kalian tahu, unsur radioaktif ini ternyata memiliki banyak manfaat loh. Manfaat unsur radioaktif dapat digolongkan menjadi 4 bidang. Yang pertama, dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, bisa digunakan untuk terapi tumor atau kanker. Selain itu, radioaktif juga dapat mendeteksi diabetes dan anemia. Kedua, dalam bidang pertanian. Contohnya, pemulihan tanaman dan pembentukan bibit unggul. Dan untuk memberantas hama penyakit dan mengurangi populasi serangga. Gen membuat hama jantan mandul, dan lain-lain. Lanjut yang ketiga, bidang industri. Contohnya pengawetan bahan, mengukur ketebalan kaca, menguji kepadatan benda, tanpa merusak benda tersebut. Dan yang terakhir adalah dalam bidang arkeologi. Contohnya, karbon 16 digunakan untuk menentukan umur fosil makhluk hidup, baik fosil hewan, tumbuhan, maupun manusia. Yang terakhir, ada soal-soal yang kami buat untuk kalian jawab. Bisa langsung di SS saja ya.